Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita dapat melakukan kegiatan seperti biasa, yakni pembelajaran via online. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati selaku dosen pengampu yakni Bapak Firdiansyah SPD MPD. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama pembuat materi dari kelompok 2. Dengan saya sendiri dan di Pratama ada Teh Nabila Oktaviani, Teh Sasmita Fajrin, Teh Cynthia Debi, Teh Sumarni, Teh Urmila Pandra Kartika, dan yang terakhir Teh Bulan Cynthia. Tema dari makalah dan PPT ini adalah karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Baik, langsung saja bagian A, yakni pengertian perkembangan kognitif. Serupa dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya, kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Secara sederhana, pada buku karangan Desmita tahun 2009, dijelaskan kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan perkembangannya, kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Ide-ide dasar teori Piaget dalam perkembangan kognitif ada 4. Yang pertama, anak adalah pembelajar yang aktif. Yang kedua, anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Yang ketiga, anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang keempat, proses ekulibrasi menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Proses perkembangan kognitif. Teori. Dalam pembahasan proses perkembangan kognitif, ada 2 alternatif proses perkembangan kognitif, yaitu pada teori dan tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget dan proses perkembangan kognitif oleh para pakar psikologi pemrosesan informasi. 1. Teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang dari bayi sampai dia dewasa. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif, yaitu tahap sensori motorik dari lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, tahap konkret operasional usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. 2. Teori pemrosesan informasi. Perkembangan kognitif dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi sebagai alternatif terhadap teori kognitif Piaget. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif digambarkan dengan berbagai tahap, tetapi para pakar psikologi pemrosesan informasi lebih menentukan pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisi, dan strategi kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan salah satu topik yang sering dibicarakan dan diperdebatkan banyak orang. Berbagai cara dilakukan supaya perkembangan kognitif seorang anak menjadi optimal. Perkembangan kognitif meliputi perkembangan dalam hal pemikiran, inteligensi, dan bahasa. Berdasarkan postingan dari Wiriana 2008, kemampuan kognitif seseorang dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor herediter atau keturunan dan faktor non-herediter. Faktor herediter merupakan faktor yang bersifat statis, lebih sulit untuk berubah. Sebaliknya, faktor non-herediter merupakan faktor yang lebih plastis, lebih memungkinkan untuk diotak-atik oleh lingkungan. Pengaruh non-herediter antara lain peran gizi, peran keluarga, dalam hal ini lebih mengarah pada pengasuh, dan peran masyarakat atau lingkungan termasuk pengalaman dalam menjalin kehidupan. Dilanjut oleh teman saya, Teh Wulan. Kesimpulan. Perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Selain itu, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik juga harus dapat dipahami semua pihak. Dengan pemahaman pada karakteristik perkembangan peserta didik, pengajar dan orang tua dapat mengetahui sebatas apa perkembangan yang dimiliki anak didiknya sesuai dengan usia mereka masing-masing. Sehingga pengajar dan orang tua dapat menerapkan ilmu yang sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing anak didiknya. Tidak kalah penting, pengajar juga harus mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Yang sangat sentral dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah gaya pengasuhan dan lingkungan. Biasanya, gaya pengasuhan lebih diterapkan pada anak-anak. Pada pengasuhan ini merupakan cikal bakal perkembangan kognitif tersebut, karena ketika anak diasuh secara tidak sesuai dengan semestinya, ini akan berakibat pada perkembangan kognitif anak.
bahkan pada perkembangan mental anak tersebut. Lingkungan pun sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif. Semakin buruk lingkungan maupun pergaulan seseorang, maka kemungkinan pengaruh lingkungan pada perkembangan kognitif anak semakin besar.